ini memang ada satu desain untuk membuat chaos, kemudian ketidakstabilan politik. Mungkin dari situ ya, ya ada, kita nggak tahu, nanti mungkin juga terjadi seperti 98. Jadi yang bisa memancing kemarahan massa, lalu kemudian itu disasar kepada pemerintah yang sedang berkuasa, tentu kepada Pak Prabowo. Bukan tidak mungkin itu terjadi ya? Oh, sangat mungkin ya. Amuk massa ini kan buah dari ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan terhadap penanganan sebuah peristiwa menimbulkan amuk massa ini. Nah, tentu amuk massa ini dia menyimpan berbagai macam hal. Tidak terjadi dadakan begitu saja ya? Ketidakpuasan itu gitu kan. Hari ini oke, bisa ditahan, tapi mungkin dia cari momen. Kapan? Nah, sementara pemerintahan ini kan harus berjalan. Nah, pemerintahan berjalan ini kan harus mampu meningkatkan, mengkapitalisasi tingkat kepercayaan publik. Nah, kalau ketidakpuasan rakyat itu meningkat, berarti tingkat kepercayaan itu kan mengalami degradasi. Kalau bahasa profesor, terjadi defisit kepercayaan. Nah, sekarang ya, dengan agenda-agenda yang sedang direncanakan oleh Presiden, apakah suasana ketidakpuasan itu menimbulkan situasi kondusif yang bisa memperlancar apa yang sudah akan dikerjakan? Nah, ini kan akan menjadi tanda tanya. Jadi, rongrongan-rongrongan ini, itulah yang harus segera diselesaikan, sehingga rasa ketidakpuasan itu berubah menjadi rasa simpati. Ini perlu keputusan cepat. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang seputar keadilan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pemirsa, dalam sepekan ini, demonstrasi yang diawali dari ketidakpuasan masyarakat atas perilaku para wakil rakyat menuntut dibubarkan saja DPR, tapi kemudian bergulir sedemikian rupa hingga sampai hari ini dalam satu pekan sudah merangsang pergerakan-pergerakan yang serupa hampir di seluruh pelosok tanah air. Tragisnya, aspirasi masyarakat yang harusnya berjalan dengan damai dan tentram ini diwarnai tewasnya seorang driver ojol. Ini kemudian semakin memicu kemarahan publik, hingga publik pun menuding pihak aparat keamanan memang tidak mampu atau tidak bisa menangani aksi massa yang terjadi. Hari ini kita mengundang narasumber kita, pakar ilmu politik, Associate Profesor Dr. T.B. Masa Jafar dan Dr. M.S. Kaban, khusus untuk bincang-bincang seputar tewasnya Bang Ojo dalam amuk massa. Kira-kira kemana arah bandul politik ini akan menuju? Kita langsung saja ke Prof. TB nih. Prof, ini mulai bergulir, suara menuntut dibubarkan DPR mulai menepi, tapi kini tuntutannya lain. Mungkin ini akibat insiden tewasnya Afan, seorang driver ojek online. Publik marah sehingga tuntutannya kini minta Kapolri mundur.
minta Brimob dibubarkan. Ini terjadi pergeseran opini tuntutan dari aksi-aksi massa itu. Anda melihatnya seperti apa ya? Ya, terima kasih Bung Hadi, Pak Dr. Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kita perlu menyampaikan bela sungkawa. Mudah-mudahan saudara Van Cornelan ya mendapat tempat di sisi Allah, tempat yang terbaik, dan mudah-mudahan syahid. Dan kita sangat sedih, prihatin, rakyat kecil yang menjadi korban. Nah, saya melihat ada satu tanda tanya ya, masih tanda tanya. Yang pertama, apakah demo-demo kita lihat dalam seminggu ini itu mempunyai agenda yang jelas? Di tengah-tengah kita lihat 10 tahun ini, ya saya selalu mengatakan rakyat semakin termarginalkan, rakyat semakin miskin, kemudian korupsi yang luar biasa, ya penegakan hukum yang sangat lamban, dan ketimpangan yang sangat luar biasa. Dan yang sangat menyolok adalah kita lihat ada anak-anak ya mengalami stunting. Nah, jadi kalau kita lihat dari masalah-masalah yang muncul dalam 10 tahun terakhir ini, dengan tuntutan yang muncul membubarkan DPR, saya melihat di mana titik sambungnya. Ya tentu sebagian mengatakan ini ada luapan ya, kekecewaan, mungkin juga kecemburuan sosial. Ya, itu sangat mungkin saja. Tapi kalau kita lihat problem yang sangat fundamental itu kan pada soal pemberantasan korupsi. Nah, ini tidak terangkat. Justru dia menyasar ke pembubaran DPR, gitu ya. Nah, sisi lain kita lihat biasanya kalau demonstrasi itu kalau mahasiswa kan sudah jelas agendanya apa, tuntutannya jelas. Nah, ini sampai tadi malam kita lihat belum, kecuali tuntutan itu karena ada insiden korban dari ojol itu, lalu tadi menyasar ke Kapolri gitu ya. Kemudian kalau menyasar Kapolri memang itu kita lihat lebih kepada bagaimana membangkitkan rasa marah, ya, rasa kebencian kepada Polri yang selama ini memang kita lihat waktu sebelum pemerintahan Prabowo, kalau kita bandingkan nih, demo itu tidak ada. Tidak ada. Sekarang kok tiba-tiba demo begitu begitu masif gitu ya. Dan kita lihat perilaku Polri, Brimob luar biasa di batas kemanusiaan. Nah, dari dinamika yang terjadi itu menarik pertanyaan Bu Hadi, ini lalu bandul politiknya kemana? Karena kalau kita lihat realitas di lapangan, itu sepertinya ini gerakan ini apa benar ya murni dari rakyat atau mahasiswa? Malahan mahasiswa kita lihat enggak. Lalu tadi kalau rakyat apa tuntutannya gitu. Saya sebenarnya menunggu kalaulah itu gerakan rakyat, saya pikir tadinya menuntut penuntasan ya
pemberantasan korupsi terhadap kasus-kasus besar. Kalau kasus yang terakhir itu Noel, yaitu kan karena ada konflik antara Noel dan Jokowi Kak, ya, menurut informasi. Lalu ada perintah kepada KPK untuk copot Noel. Kalau saya nggak mau komentar soal Noel. Noel itu ya klasteri lah, ya. Lalu ya maklum lah, orang mempunyai kesempatan untuk mobilitas sosioekonomi, ya, karena sebelumnya kan ojol juga ya. Tapi yang kita tunggu sebenarnya ada desakan kepada Pak Prabowo, ya, untuk menyelesaikan masalah hukum mengenai soal korupsi. Gitu. Ini kan banyak sekali. Nah, malah ada kesan loh, penegakan korupsi Pak Prabowo ini kok seperti tebang pilih. Nah, yang besar-besar itu kok tidak tersentuh. Ada kasus Pertamina, ada kasus batubara, ada kasus nikel, timah, dan itunya triliunan itu. Ya, nah, kalau rakyat itu menuntut itu, tentu pajak, beban pajak yang dibeban kepada rakyat itu kan tidak perlu terjadi. Nah, saya bayangkan itu, itu yang tidak terbaca, ya, dalam dinamika. Dalam konteks membangun kembali demokrasi, unjuk rasa yang terjadi itu punya nilai positif. Suara-suara rakyat misalnya. Ya, kalau soal kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi, yaitu kalau hanya dilihat dari ukuran itu, ya ini masih dalam koridor demokrasi, ya, walaupun dengan diwarnai kekerasan. Tetapi kan demokrasi itu kan tidak hanya menyampaikan kebebasan pendapat, tetapi apa sih tujuannya? Goalnya apa sih? Karena kalau atas nama rakyat, tentu goalnya itu adalah untuk kepentingan rakyat, gitu. Agenda yang diperjuangkan itu adalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, gitu. Nah, kalau ini apa? Kan begitu. Anda nggak bisa menangkap pesan yang terjadi dari pergerakan. Pesannya apa ini? Saya tidak menangkap ini. Ya, saya masih dugaan, ya. Ini sebenarnya permainan pada level elit, kemudian artinya memanfaatkan atau meletupkan emosi massa, kemarahan massa, sehingga menimbulkan chaos, ya. Nah, chaos yang sudah kita lihat itu sudah hampir merata sebagian wilayah Indonesia. Ini maksudnya apa? Apakah membuat satu situasi politik yang tidak stabil? Yang kedua, apakah ini ingin mendowngrade, ya, kepemimpinan Prabowo? Atau ini suatu perlawanan dari kekuatan lama, elit-elit ekonomi, elit politik yang diuntungkan selama ini? Di media kita baca, Laskar Jokowi menilai kepemimpinan Pak Prabowo ini tidak mampu menciptakan rasa aman untuk menangani aksi, maka Pak Prabowo diminta mundur saja, gitu. Apa ini ada kaitannya? Ya, kalau itu muncul dari pengikut Jokowi, ya ini mungkin salah satu indikator, ya, untuk mengatakan wah, ini memang di drive oleh kekuatan pro Jokowi, ya. Saya belum mau terburu-buru untuk mengambil kesimpulan itu, ya, gitu. Tetapi memang banyak pendapat bahwa pemerintahan Prabowo itu sedang dirongrong, sedang digemboskan dari dalam. Nah, kalau itu faktanya, kan kita cuma nunggu. Pak Prabowo nggak melakukan apa-apa, gitu. Nah, karena itu saya tidak mau terburu-buru untuk menjudge bahwa ini dari Jokowi, gitu loh. Toh tidak ada yang diresapel. Jika Pak Prabowo ya tidak terpengaruh misalkan dengan gerakan-gerakan ini, hitung-hitungan politiknya
Apakah ini menguntungkan Pak Prabowo atau justru Ya artinya kalau satu pendapat mengatakan ini adalah makar dari kelompok lama, dari pengikut Jokowi, ya kan? Ya mestinya, ya kan? Tentu Pak Prabowo harus mengambil langkah-langkah, gitu ya, terutama di dalam kabinet, gitu kan? Karena kalau setengahnya itu masih orang-orang lama, pasti tidak banyak yang bisa diharapkan, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, sahabat tidak membaca itu sebagai satu masalah serius, gitu loh. Nah, jadi saya juga agak bingung membacanya. harapan ini mulai bergeser nih arahnya dari ke DPR akibat langkah-langkah represif yang dilakukan oleh aparat keamanan, maka kini tuntutan mengkerucut copot Kapolri. Menurut Anda ini gimana nih? Karena posisi Pak Prabowo ini, apakah Pak Prabowo penuhi tuntutan aksi massa, kalau saya menyebutnya amuk massa ini, karena main bakar-bakar apa segala macam di hampir semua daerah. Apakah memenuhi tuntutan mereka? Atau seperti apa? Karena belakangan justru Pak Prabowo malah seolah-olah memberikan amunisi baru kepada Kapolri yang memerintahkan untuk menindak tegas. Anda melihat seperti apa nih Pak Kaban? Iya, terima kasih Bung Adi, Bang Profesor TB. Kita semua prihatin terhadap peristiwa terbunuhnya atau matinya, terlindasnya seorang pengemudi ojol ya, yang ada di area demonstrasi itu. Ya bagi kita kan sebenarnya semua demonstrasi itu adalah bagian dari kebebasan untuk menunjukkan ekspresi ya sebagai warga negara, dan itu dilindungi oleh undang-undang ya, undang-undang dasar. Nah, tentu dengan meninggalnya ini salah seorang ya saudara Afan Kurniawan ini, ya nyawa manusia dikorbankan. Saya kira itu pasti ada pertanggungjawabannya ya. Jadi satu nyawa manusia itu pasti ada pertanggungjawabannya, karena nyawa manusia itu milik Sang Pencipta ya. Jadi ketika ada perlakuan yang di luar batas-batas, itu pasti ada konsekuensinya. Jadi saya kira demo unjuk rasa awal yang ada bahasa bubarkan DPR, yang sebenarnya kan kalau kita ikutin, kita belum tahu ini sebetulnya aspirasi siapa, kelompok masyarakat mana ya, karena kita tidak melihat satu bendera yang betul-betul kepada publik ya. Dan kemudian persiapan untuk memfasilitasi suasana demonstrasi itu kelihatannya sudah terencana dengan bagus. Ya kenapa? Karena jalan mulai dari menuju ke Senayan itu jalan sudah ditutup semua. Artinya apa? Artinya aparat tahu bahwasannya ada demonstrasi dengan skala yang cukup besar, dan kemudian sehingga semua jalan itu ditutup. Berarti pihak aparat itu sudah merencanakan bagaimana menangani massa yang begitu besar, gitu kan? Nah, jadi apa yang terjadi itu, saya kira menurut pendapat saya, kalau saya lihat dari media-media sosial, dan kemudian ketika ke Jakarta saya lihat jalan-jalan ditutup semua, ya artinya aparat tahu bahwasanya ini akan ada sebuah istilahnya unjuk rasa yang serius, gitu loh. Nah, jadi kemudian begitu terjadi musibah yang menimpa saudara Afan ojol itu menimbulkan amarah yang besar dari tengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya
yang awalnya bahasa bubarkan DPR dan kita sebenarnya ingin tahu mengusulkan bubarnya DPR ini apa, gitu kan? Nah, tapi kan tidak ada yang berorasi. Ya, jadi ini siapa sebenarnya yang menggerakkan demo-demo yang hanya mengorbankan nyawa manusia ini, gitu kan? Nah, jadi kalau tadi misalnya ada argumentasi yang sangat lengkap kita dapatkan tentang alasan bubarkan DPR, nah itu bisa kita. Tapi secara sepintas kalau bubarkan DPR, ya berarti partai-partai politik wakil-wakilnya bubar, tidak ada, ya kan sama aja. Dulu kan juga sudah ada hasil pemilu, lalu kemudian bubarkan konstituante, ya kan? Kan dulu ada bubarkan konstituante, ini bubarkan DPR. Nah, begitu konstituante dibubarkan, ya konsekuensinya itu kan pergantian kekuasaan. Nah, berarti kalau isunya bubarkan DPR, berarti mau mengganti kekuasaan. Siapa penguasa mau diganti? Nah, penguasa itu kan kalau di representasinya presiden dan wakil presiden, tinggal apakah mau mengganti Prabowo atau mau mengganti Gibran. Bahasa. Jadi, nah tapi ternyata isu ini kan hilang. Ya kan? Isu tentang pergantian itu hilang, berubah menjadi kemarahan terhadap polisi. Ya karena cara polisi menangani korban ojol. Dan itu kan kasat mata. Orang semua melihat, seluruh dunia melihat itu. Ya, Jelas terpampang video. jadi video itu terpampang dan semua kita merasa kok begini gitu. Ya, kok begini? Jadi kalau misalnya tadi ada bahasa tindak demo yang anarkis itu, loh, apakah ojol itu anarkis? Ya, apakah siapa tuh Afan itu? Afan itu pada waktu dia ada di situ dia sedang melakukan peristiwa anarkis, lalu kemudian dilindas. Nah, yang anarkis itu siapa? Nah, gitu. Yang anarkis itu siapa? Ya, Nah, orang tegas apa lagi ya? ya, jadi kurang tegas apa lagi polisi, ya kan? Yang diinginkan oleh presiden, kurang tegas apa lagi cara polisi untuk menghadapin demonstran. Ojol aja dilindas begitu. Apa itu? Itu anarkis atau demokratis tuh? Nggak tahu saya gimana tuh. Apa Presiden hanya ingin menyelamatkan Kapolri saja gitu di mata publik? Saya kira ini kita perlu memahami makna hadapin demonstran itu sikap yang anarkis. Nah, apakah memperlakukan ojol itu apa namanya itu? Apakah itu konstitusional? Apakah itu sesuai dengan peraturan? Jadi yang disebut anarkis itu yang mana gitu? Nah, saya pikir nih kita berharap ya, kita berharapkan tadi disampaikan oleh Profesor TB, dulu nggak ada demo-demo yang 10 tahun. selama 10 tahun ini kok sepertinya dibuka itu. Apa mau ngerjain Presiden Prabowo? Presiden Prabowo itu ternyata lemah. Nah, kan bisa saja Dan pernyataan itu kan sudah keluar dari para pendukung Pak Jokowi. Nah, jadi Laskar Jokowi misalnya menyebutkan seperti itu. disinilah kita melihat bahwa arah gerakan ini sebenarnya kemana, ya kan? Kalau memang mau ganti DPR, bubarkan DPR, nah siapa? Representasi siapa? Nah, kalau dari kampus mana gitu loh. Kemudian kalau misalnya tuntutan kenapa DPR itu harus bubar, kan harus jelas juga alasan-alasannya. Apakah karena tunjangan DPR naik sedemikian rupa, ya di tengah-tengah rakyat sedang susah, pajak-pajak dinaikin sehingga makin berat, lalu kemudian semua akhirnya anggota-anggota parlemen dinaikkan tunjangannya. Apakah itu ada sense of gitu ya? Ada nggak perasaan gitu bagaimana rakyat sedang susah, ya? Nah, jadi ini kan rakyat punya tafsir yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Jadi tapi yang penting bahwa demonstrasi ini
satu sisi dia dilindungi oleh undang-undang, tapi cara aparat mengatasi itu yang saya kira sudah harus ada pembelajaran yang mahal ya, karena memang apalagi menyangkut nyawa manusia gitu. Ya apa alasan ya melindas seperti itu? Kita prihatin ya, kita prihatin. Nah, kalau saya merasa karena itu mobil mobil rantis Rantis, ya. kendaraan taktis. Nah, apakah ketika dia melaju itu nggak ada perintah, nggak ada komando ya? Nah, awak ini jelek-jelek gini kan dulu pernah ikut resimen, jadi paham sistem komando itu seperti apa. Tidak ada langkah itu yang tidak ada perintah komandan. Ya, jadi apakah ketika dia melakukan melaju seperti itu, apakah itu inisiatif sendiri atau ada perintah? Nah, ini kan sesuatu yang harusnya perlu bahasa presiden tindak yang anarkis ya, harusnya bersifat menyeluruh. Ya, harus bersifat komprehensif, artinya masa-masa demonstran juga Ya, harus jadi maksud saya pemaknaan kata-kata sikat yang anarkis itu artinya ini harus konsep menyeluruh gitu ya. Jadi Untuk aparat maupun pendemo ya. aparat maupun pendemo, jadi semua berjalan di atas koridor. Kalau sekarang kan sayang, artinya polisi berada pada posisi yang tersudut, ya kan? Amuk massa terjadi semua kepada polisi, ya kan? Nah, padahal itu tadi demonstran protesnya ke DPR, gitu. Nah, bagaimana DPR mempertanggungjawabkan itu? Ya, sehingga aparat kepolisian sebagai alat negara akhirnya menjadi di depan publik nasional maupun internasional menjadi tercoreng. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa polisi itu adalah aparatur negara yang dia harus ada undang-undangnya. Nah, tapi dengan kondisi seperti sekarang dia sebagai alat negara kemudian kan sangat terpojok. Nah, lalu sekarang bagaimana ini tuntutan-tuntutan ini gitu. Dan bagaimana DPR mensikapi ini? Apakah DPR masih kekeh bertahan dengan kebijakan tuntutan mereka untuk menaikkan gaji dan tunjangan itu? Gitu. Ya. Nah, sayangnya tidak ada satupun ya anggota-anggota DPR yang mengatakan stop, tunda, batalkan. Ya kan? Nah, sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, artinya dalam situasi yang berat saat sekarang ini, itu adalah bila perlu yang elit, yang mampu, potong gajinya, serahkan untuk rakyat. Menurut analisis Anda yang punya pengalaman sebagai anggota DPR, punya pengalaman sebagai pemerintah, dan punya pengalaman sebagai ketua umum partai politik, kira-kira ini eskalasinya akan kemana? Apakah akan berhenti sepekan ini atau masih akan berlanjut kemana-mana lagi? Gitu? Gini, kita sudah mengikuti banyak perjalanan demonstrasi, ya. Jadi dengan berbagai macam eskalasinya, ya. Tapi setiap tuntutan yang nuansanya itu adalah dalam rangka untuk menegakkan undang-undang, cepat atau lambat, tuntutan itu akan terwujud. Ya, cepat atau lambat. Nah, jadi sekarang ini yang paling bertanggung jawab, yang perlu mengambil cepat langkah-langkah agar supaya masyarakat ini merasa tentram, merasa damai, dan merasa ada jaminan, dan kemudian bagaimana supaya tidak ada rasa kebencian terhadap polisi misalnya, ini apapun itu adalah tanggung jawab presiden. Apakah presiden hari ini tidak merasa dia sedang digoyang, tidak merasa dia sedang dirongrong, ya? Padahal beliau itu ya tetap kita pegang teguh bagaimana pidatonya untuk menegakkan hukum itu, ya, untuk di semua lini kehidupan. Jadi saya pikir kalau saya melihatnya begitu. Prof, apakah Pak Presiden ini seperti bahasa Pak Kaban tidak merasa sedang digoyang lewat
aksi-aksi massa ini? Ya justru itu kan tidak terkonfirmasi dalam bentuk tindakan atau kebijakan yang mesti diambil. Nah sehingga publik melihat ini menurut pengamatan dari publik bahwa ini memang ada ya indikasi-indikasi penodongan ya. Nah sehingga sebagian ya terutama pendukung Pak Prabowo itu ada semacam rasa kecewa. Mengapa begitu lambannya ya? Jadi kalau kita bicara atau ada harapan yang lebih baik, saya kira itu objektif aja. Kemudian ada dukungan kepada Pak Prabowo untuk mengambil langkah-langkah yang konkret ya, langkah-langkah yang pasti. Itu kan juga dalam bentuk objektif saja ya. Nah malahan saya pernah juga mengatakan ya, justru ini akan mengalami posisi yang akan semakin sulit buat Pak Prabowo. Lama-lama legitimasi defisit legitimasi. Nah Publik menuding Pak Prabowo tidak tegas ini, ya justru itu. Ya, jadi nanti orang akan kecewa. tidak mampu memberikan rasa aman kepada publik Pak Prabowo. Ya, nanti kita khawatir ada rasa kecewa, rakyat hopeless, itu kondisinya akan lebih gawat lagi. Ya, jadi nanti bermula bukan demon, tetapi pada amok itu tadi. Jadi rakyat semakin susah, tidak ada jalan, sedikit saja. Ya, ini ibarat seperti jerami yang kering itu disuruh. Ini posisinya kan dari aksi massa sudah mulai bergeser menjadi amuk massa. Kita lihat dalam 1-2 hari belakangan ini pembakaran gedung-gedung pemerintah, DPRD, bahkan kantor polisi Jakarta Timur misalnya di Polsek dibakar gitu. Nah, apa pergeseran ini menjadi indikator bahwa ini aksi massa awalnya memang sudah ada desain gitu. Iya. Karena Pak Kawan tadi menyebut aksi massa ini tidak bisa kita deteksi, tidak bisa gambarkan tuntutan konsepnya apa kalau dibubarkan DPR, kemudian ini beralih begitu cepat. Ya, sama juga kan. Ya. Kan kita tidak menemukan jawaban. Ada jawaban lain, berarti ini memang ada satu desain untuk membuat chaos, kemudian ketidakstabilan politik. Mungkin dari situ ya ada, kita nggak tahu nanti mungkin juga terjadi seperti 98. Jadi yang bisa memancing kemarahan massa, lalu kemudian itu disasar kepada pemerintah yang sedang berkuasa, tentu kepada Pak Prabowo. Bukan tidak mungkin itu terjadi ya? Oh sangat mungkin ya, karena tadi kan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Itu kan tidak terjawab, ya. Siapa yang memimpin demonstrasi itu? Biasanya kalau ada agendanya, ada aspirasi disampaikan, kan tidak ada. Kita lihat mahasiswa juga tidak ada. Ya, lalu ibaratnya ini demonstrasi nggak ada tuannya gitu loh, kecuali amok, kecuali rasa kecemburuan sosial yang dibangkitkan. Ya kan, kita lihat di medsos kan isu DPR itu kenaikan gaji itu kan terus. Ya ini kan memang tidak patut, tetapi ini digunakan untuk membangkitkan amarah rakyat sehingga rakyat amok tadi. Ini kemudian itu bisa menyasar kemana-mana, dan ini akan mengancam kredibilitas Presiden Prabowo. Saya kira itu poinnya gitu loh. Amuk massa ini Pak Kaban, ini kan justru sangat membahayakan dan bisa juga memancing konflik horizontal kan untuk kelompok masyarakat yang lain yang merasa terganggu juga gitu. Ya, Anda sudah. ya gini. Ini tadi kan ada istilah yang bagus ya, amuk massa. Amuk massa ini kan buah dari ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan terhadap penanganan sebuah peristiwa menimbulkan amuk massa ini. Nah, tentu amuk massa ini dia menyimpan berbagai macam hal. Tidak
tidak terjadi dadakan begitu saja ya. ketidakpuasan itu gitu kan. Hari ini oke bisa ditahan, tapi mungkin dia cari momen. Kapan? Nah, sementara pemerintahan ini kan harus berjalan. Nah, pemerintahan berjalan ini kan harus mampu meningkatkan, mengkapitalisasi tingkat kepercayaan publik. Nah, kalau ketidakpuasan rakyat itu meningkat, berarti tingkat kepercayaan itu kan mengalami degradasi. Kalau bahasa profesor, terjadi defisit kepercayaan. Nah, sekarang ya dengan agenda-agenda yang sedang direncanakan oleh Presiden, apakah suasana ketidakpuasan itu menimbulkan situasi kondusif yang bisa memperlancar apa yang sudah akan dikerjakan? Nah, ini kan akan menjadi tanda tanya. Jadi, rongrongan-rongrongan ini, itulah yang harus segera diselesaikan, sehingga rasa ketidakpuasan itu berubah menjadi rasa simpati. Ini perlu keputusan cepat. Ya, jadi perlu keputusan cepat untuk meyakinkan publik. Nah, misalnya kritik-kritik terhadap penanganan polisi. Bagaimana selanjutnya tentang polisi? Lalu bagaimana dengan DPR yang juga dianggap, kita katakanlah juga sebagai trigger ketidakpuasan itu, ya. Lalu bagaimana kelompok-kelompok yang memang merasa bahwa presiden ini ya udahlah. Nah, kan ada analisa-analisa begitu, nggak usah lama-lama lah, gitu kan. Nah, tapi semuanya itu kan ada cost-nya. Semua itu kan ada biaya sosial politik yang harus diterima oleh bangsa ini. Sementara tantangan kita bukan semakin ringan, tantangan kita semakin berat. Ya, agenda-agenda yang sedang dijalankan itu membutuhkan sebuah kekompakan, ya, kemudian soliditas dan ketegaran dan ketegasan. Langkah-langkah tegas apa yang harus dilakukan Pak Prabowo ini? Ya, perlu penataan. Ya, jadi bagaimana kalau satu saat ya demonstrasi terjadi, ya kan, massa amuknya berjalan, lalu beberapa menteri-menteri yang dulu pro Jokowi yang sekarang dititipkan di dalam, mereka minta presiden mundur. Itu mungkin terjadi ya? Iya. Pak Harto kan pernah ngalamin itu. Mantan mertuanya ya? Ya, jadi kok eskalasi ini tidak tertangani dan terus bertubi-tubi, saya yakin akan ada lagi. Prof, ada kemungkinan di balik ini memang ada desain mengulang 98? Karena begini, kan tadi saya pertanyakan agendanya apa, siapa yang itu kan tidak jelas. Pak Kamen juga mengatakan susah kan? Ada jawaban lain. Jawaban lain berarti ini sasarannya adalah bagaimana memancing, menimbulkan kemarahan rakyat secara masif, ya, secara nasional. Kalau itu yang terjadi, Bung Hadi, apa? Pemerintah pasti nggak mampu. Pemerintah pasti dia tidak akan bisa menjalankan fungsinya. Kredibilitas pemerintah baik pada masyarakat maupun di mata internasional tidak kredibel. Tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak mampu menstabilkan situasi politik. Kalau begitu, sesungguhnya Presiden sedang menghadapi tantangan rongrongan yang sangat besar sekarang ini. Ya, saya kira tadi saya belum jawab. Ini kayaknya memang mirip 98 ini. Karena apa? Karena kita lihat sekelompok kecil, ya, yang menikmati, ya, keuntungan baik secara politik maupun secara ekonomi, kan mereka tidak mau. Nah, arah dari kebijakan Pak Prabowo, walaupun saya melihat masih ragu-ragu, itu kan ingin membatasi, ya. Jadi kelompok-kelompok status quo, kelompok yang diuntungkan dengan kebijakan yang lalu 10 tahun ini luar biasa kan. Nah, jadi mereka merasa terancam, atau ini merupakan bentuk perlawanan bahwa ya Pak Prabowo, Anda terpilih sebagai presiden, tapi ya cukup sebagai presiden, jangan lakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan
kelompok-kelompok kepentingan, ya. Mungkin itu ya asan yang ingin disampaikan. Ya, saya menduga itu, ya. Tadi kan nggak terjawab. Saya menduga ini adalah orang-orang yang sangat diuntungkan, ya. Kemudian mereka tidak mau, mereka ingin menghambat jalannya pemerintahan Jokowi. Dan juga sekaligus kejahatan ekonomi, kejahatan korupsi segala macam, ya, ini tidak boleh dibongkar dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu. Nah, itu yang saya katakan, kalau ini murni gerakan rakyat, mestinya tuntutannya itu mana? Aset kekayaan negara, hasil tambang apa yang dinikmati oleh segelintir orang, itu kembalikan. Para koruptor-koruptor itu kembalikan. Supaya apa? Supaya rakyat tidak lebih pajak. Tuntutan itu tidak ada ya. Nah, juga bisa kita anggap, loh, hutang selama ini kekayaan sumber daya alam yang luar biasa itu kemana? Kok tiba-tiba ada krisis finansial, lalu semua itu ditanggung oleh rakyat? Kan tidak logik. Mestinya rakyat marah. Loh, yang buat utang siapa? Yang menggarong harta negara siapa? Kan segelintir orang tuh. Lihat aja itu. Para pejabat, ya, dia mengalami satu penambahan aset, kekayaan, bisnis segala macam, ya, yang sudah disebut namanya, mulai dari korupsi soal komputer di Dignas, ya, tambang nggak usah tanya lagi, manipulasi pajak hampir semua itu ribuan triliun kalau jumlah. Nah, ribuan triliun itu mana Pak Prabowo? Kalau itu yang Pak Prabowo bisa arahnya ke sana, rakyat mesti dukung dan rakyat harus mendukung. Gitu, Bung Hadi. Pak Kaban, Anda setuju? Presiden sedang menghadapi rongrongan dan tantangan cukup besar seperti analisisnya yang disampaikan Prof. Ya, saya kira gejala-gejala itu kan bisa kita baca, dan banyak pakar-pakar juga sudah menyampaikan bahwa rongrongan itu akan terus-menerus karena ada harapan supaya ini jangan lama-lama, ya. Jadi presidennya jangan sampai akhir. Ya, jadi saya melihat bahwa semua peristiwa-peristiwa ini, suka tidak suka, itu arahnya adalah untuk mendegradasi presiden. Dan diharapkan presiden ini selesai tidak sampai akhir masa jabatannya, karena saya sangat berkeyakinan bahwa wakil presiden itu juga berharap dia ingin punya kurikulum vitae pernah jadi presiden Indonesia walaupun hanya beberapa tahun. Nah, kalau ini terjadi, ini sejarah yang sangat luar biasa betapa beratnya beban rakyat Indonesia gitu. Baik, terima kasih Pak Kaban. Prof, terima kasih. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air. Hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar!